Tapi tidak dengan Sayyidina Ali. Bukan hanya sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib babu Madinah ilmin Nabi. Pintu daripada kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, gudangnya. Kalau orang pengen masuk ke dalam satu kota, lewat daripada pintunya. Siapa pintu kota ilmu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, saya mau tidur di mana? Jam berapa?" Tidak. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sayyidina Ali nanti menggantikan posisi tidur Sayyidina Ali di malam hari. Wa subhanallah, ketika orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka daripada selimut yang menutupi tubuh Sayyidina Ali, mau ditebas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asghar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhdar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia adalah zat yang kesuciannya tidak akan ternodai oleh setiap perbuatan dosa-dosa hambanya. Segala puji dan syukur milik Allah, yang mana segala kekayaan dan segala bentuk keagungan dan kemuliaan disandarkan hanya kepadanya, sehingga tidak ada kekayaan dan kemuliaan yang berhak manusia manapun untuk mencuri dan mengambil dari kemuliaan Allah kecuali atas izinnya. Alhamdulillah juga atas karunia dan nikmat dari Allah, pada malam hari yang mulia ini telah beberapa pekan kita tidak pernah bermuajahah. Tapi pada malam hari ini Allah menakdirkan kita, memberikan kekuatan untuk kita, memberikan izinnya untuk kita, sebab tiada daya upaya melainkan atas kehendak Allah. Maka alhamdulillah, melalui majlis rutinitas Jalsatul Ahbab dalam setiap minggunya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kenikmatan mencintai Nabi Muhammad masih tertanam di dalam hati kita semuanya. Mudah-mudahan atas nikmat dan karunia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita dalam alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Thumma salatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala khairi khalqillah. Salawat dan beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah,
yang mana tiada makhluk yang lebih sempurna, yang sempurna daripada akhlaknya, yang sempurna daripada kepribadiannya, yang sempurna daripada hatinya serta jiwa dan raganya, melebihi kekasih kita, paduka kita, panutan kita, Sayyiduna Muhammad. Begitu juga kepada segenap para keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang setia, dan juga kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita yang mengikuti beliau atas dasar cinta kepada beliau karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kelak kita dikumpulkan bersamanya di dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ahibbahil kiram, langsung saja sebagaimana rutinitas kita pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, kitab yang sangat luar biasa yang dikarang dan ditulis oleh ulama besar, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad melanjutkan daripada tulisan beliau setelah beliau mengutip atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dari ayat ini kata Al-Imam Abdul Al-Haddad, saudara, kita diperingatkan bahwa semua orang-orang yang beriman wajib percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu. Sehingga di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat yang lain, kita harus mempelajari dan harus tahu bahwa di antara nama daripada Islam, apa itu Islam? Al-istislamu bima ja'a bihin Nabi. Islam itu adalah pasrah, tunduk, patuh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi siapa saja yang mengaku dirinya seorang muslim, yang mengaku dirinya Islam, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka wajib juga baginya untuk mengikuti dan mempercayai, bukan cuma percaya tapi mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul itu wajib kita imani dan wajib kita laksanakan. Sehingga dikatakan apa wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang telah dibawa oleh Nabi kepadamu ambil, amalkan, kerjakan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tinggalkan, jangan pernah dilihat, jangan pernah didekati. Jadi setiap apa yang telah dilarang oleh Nabi, jangankan kita sampai melakukan, didekati nggak boleh. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang mungkar, kalau kita lihat, kita perhatikan, kita dekati, lama-lama kita akan melakukan kemungkaran tersebut. Nah, karena itu di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, fahakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi an la yu'akhidahum bin nisyani wal khata. Beliau mengatakan bahwa ayat itu menceritakan tentang mereka para anbiya dan para sahabat. Dari penjelasan kemarin, beberapa pekan yang lalu pernah kita jelaskan bagaimana para sahabat ke dalam keimanannya kepada Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menemani Rasulullah di dalam Gua Hira, Rasulullah tertidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu
anhu. Luar biasa cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau tertidur, ada satu lubang yang lupa tidak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu keluar binatang yang berbisa, ingin keluar. Khawatir Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat binatang itu menyakiti atau bisa menyengat atau menggigit atau daripada melukai Nabi Muhammad SAW. Ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan jari jempol kakinya, saudara-saudara. Subhanallah. Yang namanya binatang yang menyengat, kalau udah nyengat sakit ya naudzubillah, saudara. Ketika disengat kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah beliau berontak, saudara? Apakah beliau itu merasakan sakit sehingga beliau itu membuat terbangunnya Nabi dari tidurnya? Tidak, saudara. Diam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak sekali bergerak, sehingga yang menetes cuma keringat. Saking sakitnya menahan sengatan dari binatang yang berbisa. Pada saat air keringatnya itu jatuh menimpa pipi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ada apa wahai Abu Bakar Siddiq? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Nanti bayangin, binatang yang menyengat luar biasa. Dalam riwayat, saudara, ada ular. Ular kalau udah padang pasir bahaya. Ular apa itu namanya? Itu kalau sudah gigit, mangsanya bisa langsung mati. Tapi subhanallah, karena kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disengat, digigit dengan oleh binatang yang berbisa sekalipun, tidak mau mengganggu tidurnya Nabi Muhammad di atas pangkuannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kita lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat di zaman dahulu yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Mari kita lihat bagaimana cintanya Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Pada saat umur beliau antara kisaran berapa belas tahun, saudara. Ente tahu, ini Nabi Muhammad ngomong kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan posisinya nanti pada saat tidur. Yang mana pada malam hari Sayyidina Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy, hendak dibunuh dan dibinasakan. Ente tahu bagaimana? Saat ini kalau ada orang ngomong sama ente orang, nanti malam ente masuk ke rumah anda ya, gantikan anda tidur. Dan ente tahu yang menggantikan bahwa ente bakal mati. Bagaimana perasaan ente? Oh, di neraka baca nyampe itu karena makanya kan. Tapi tidak dengan Sayyidina Ali. Bukan hanya sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib babu Madinati ilmin Nabi, pintu daripada kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, gudangnya. Kalau orang pengen masuk ke dalam satu kota, lewat daripada pintunya. Siapa pintu kota ilmu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, saya mau tidur di mana? Jam berapa? Tidak. Tapi ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada Sayyidina Ali nanti menggantikan posisi tidur Sayyidina Ali di malam hari. Wah subhanallah, ketika orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka daripada selimut yang menutupi tubuh Sayyidina Ali, mau ditebas tidak terjadi. Kenapa? Dilihat yang terbalik bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Andai itu orang kafir tidak membuka selimut yang menutupi tubuh Sayyidina Ali, sudah meninggal Sayyidina Ali. Nanti bayangkan, dari sini kita belajar bahwa cinta itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi cinta butuh dengan pengorbanan, cinta butuh dengan pembuktian. Lihat bagaimana Sayyidina Ali, sahabat yang masih kanak-kanak, masih belia, digantikan
menggantikan dirinya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Nyawa sebagai taruhannya. Mungkin bisa nanti malam mati, mungkin bisa besok tidak berjumpa lagi. Tetapi Sayyidina Ali tidak memikirkan akan hal itu. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah memikirkan bagaimana sang kekasihnya Nabi Muhammad gembira kepadanya. Masya Allah. Nah, karena itu yang kita pelajari dari cerita-cerita para sahabat, supaya tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hakadzalika anhu wa ba'dahu min du'aihim. Maka diceritakan akan mereka itu para sahabat dan para anbiya yang mana ketika diperintahkan oleh Allah qalu sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Allah kami dengar, kami taati. Nah, min du'aihim, dan juga setelahnya ayat tersebut berkaitan tentang doa mereka. Jadi para sahabat di sini dan juga para anbiya, para rasul, mereka itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bi an la yu'akhidahum bin nisyani wal fadai. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum mereka karena perbuatan lupa dan juga perbuatan dosa. Nanti bayangkan nih, derajat sahabat. Kita tidak bicara derajat para nabi. Kalau nabi maksumun, terpelihara, terjaga daripada dosa. Makanya tidak ada ceritanya nabi melakukan dosa, tidak ada. Nah, para sahabat saking takutnya, kita belajar, saudara. Sahabat itu kalau sudah lagi sholat, seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Pernah dengar? Iya. Ulah tak nak kata. Kanto ka putih kena. Ito na ngaji kanto. Allah. Ang tinggi lah kanto punya dulu saya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu di bawah matanya ada garis hitam dua. Mana orang-orang zaman sini ya, garis jelek depan mata banyak nyabu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab di bawah kedua matanya ada garis yang warna hitam. Ditanya, kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab di bawah matanya ada garis yang berwarna hitam? Karena beliau itu setiap mendengar ayat yang berbicara tentang azab Allah, Sayyidina Umar selalu menangis. Dan Sayyidina Umar sedikit sekali tidur di waktu malam, sehingga menyisakan atau membekas goresan atau garis yang warna hitam, menandakan beliau itu banyak nangis dan kurang tidur. Zaman sekarang mata hitam, mata panda bukan banyak nangis, saudara. Banyakkan makan barang haram. Nauzubillah min dzalik. Tapi tidak semua orang yang seperti itu. Lihat bagaimana khaufus sahabat. Bagaimana takutnya para sahabat. Kita belajar pelan-pelan. Ada beberapa para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamaluddin. Beliau ini kalau ada satu ayat, lupa itu ayatnya. Kalau udah lagi sholat, nikmat diulang-ulang sampai subuh, saudara-saudara. Sholat malam sampai subuh. Kita 2 rakaat saja malam mau bangun, ya Allah. Kadang bangun bukan untuk sholat, datang ke kamar mandi, habis itu masuk lagi tidur. Wah subuh nggak sholat, wah subuhnya nggak sholat. Padahal di antara kata para ulama, man arada ayyahfadhal ilma, barang siapa yang hendak menghafalkan ilmu, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk meresap daripada ilmu, maka hendaknya dia itu melazimkan khamsa khisalin, 5 perkara. Di antaranya apa? Sholatul lail walau raka'atain. Salat malam walaupun 2 rakaat. Zaman sekarang santri-santri mau hafalan kuat, sholat malam juga nggak sholat. Nah, cerita para sahabat, para ulama zaman dulu itu sangat luar biasa. Ada beberapa sahabat yang ketika peperangan, ente tahu, sahabat ini terkena anak panah di kakinya. Dalam riwayat, wallahu a'lam, di kaki apa di punggung. Ente tahu anak panah? Di Subang acaranya kena anak panah. Nancap di punggungnya, saudara. Ketika mau dicabut oleh sahabat yang lain,
Sahabat ini yang terkena anak panah tadi bilang apa? Jangan cabut dulu, jangan. Nanti aku akan merasakan sakit. Kapan? Nanti ketika aku sholat kalau pengen dicabut. Masya Allah. Ketika sholat Allahu Akbar, di pertengahan sholat dicabut. Sudah. Tidak merasa sakit sekalipun. Kenapa? Telah merasakan nikmatnya bermunajat, beribadah kepada Allah. Kalau kita kan sudah ada nyamuk remi cici habis sholat dan kemana-mana. Nah karena itu pengajian seperti ini untuk melatih kita. Masa kita nak begitu terus? Apakah kita akan seperti itu terus? Kan tidak. Perlahan. Orang yang baik kata para ulama, orang yang di hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi hari ini sama tak ada ubahnya dari hari kemarin. Kalau hari kemarin 50 amal ibadahnya, jadi sekarang 50. Itu orang rugi. Kita ni mau ngarap rugi ke untung. Orang yang beruntung hari ini lebih baik dari hari. Kalau hari kemarin sholawatnya 50, sekarang nih 100, berarti lebih baik. Kalau hari kemarin cuman sholat 5 waktu, maka hari ini plus dengan qobliyah dan maka hari ini lebih baik dari hari. Ada lagi orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Mun hari kemarin dia bejam, hari ini tidak sholat, itu orang yang celaka. Hari kemarin berbakti sama orang tua, hari ini nelpon orang tuanya maki-maki. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu dari cerita-cerita para ulama, saking takutnya kepada Allah, mereka berdoa, ya Allah, jangan siksa kami, jangan adab kami karena kelupaan kami dan maksiat kami atau dosa-dosa kami. Makanya para aulia itu ketika orang semulja punya derajat yang tinggi karena merasa takut kepada Allah. Kalau kita kan enggak, maksiat jalan terus, tobat enggak, sholat enggak, merasa oh ki model, dikit mulai tua baru atau betul. Sungguh sur keding pupaan bola. Suar keding pengira cek kayak mainan. Paham ya? Nah karena itu kita itu walaupun sadar kita ini banyak dosa, doa sama Allah. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, pangapura agitu saabdina, ampunkan dosa saya Allah. Wali-walidina, dosa kedua orang tua kami. Itu doa. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ambil HP, teleponan, chattingan sama orang yang hanya memberikan janji-janji pasti. Apa janji-janji manis tanpa ada kepastian? Itu apa? Mending ente assalamualaikum astagfirullahaladzim kalau kali Allahumma antas salamu minkas salam oleh pahala. Sama baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam satu riwayat, siapa orang yang membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka apabila dia mati tiada yang menghalangi dia kecuali langsung masuk surga. Paham maksudnya? Jadi tidak ada yang menghalangi orang tersebut yang membaca ayat kursi selepas habis sholat 5 waktu kecuali hanya kematian. Jarak antara dia dengan surga dijarak atau dipisah karena kematian. Maksudnya apa? Kalau mati langsung masuk surga. Maka baca amalan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang memiliki sanad ataupun langsung memiliki mata rantai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita dapat pelajari bahwa mereka para sahabat dan para nabi sangat merasa takut kepada Allah sampai mereka berdoa, ya Rabb jangan kau adab kami, ya Rabb jangan kau siksa kami karena kelalaian kami dan juga lupanya kami. Mereka lupa ya takut. Orang soleh itu lupa takut. Lupa. Kita sengaja. Beda nggak lupa dengan sengaja? Beda. Kalau lupa itu lupa, tak tahu dia. Tapi kalau sengaja, udah tahu masih dikerjakan. Makanya kata para ulama, dosa yang paling besar ketika engkau menyadari bahwa itu suatu perbuatan dosa dan engkau tahu bahwa itu berhadapan dengan Allah tapi tetap engkau lakukan. Paham maksudnya? Dosa yang paling besar ente sadar itu dosa, sadar ente, dan yang ente hadapi di Allah tapi ente masih lakukan.
Paham maksudnya? Nah, karena itu saudara-saudara jangan pernah sampai kita itu berhenti daripada melakukan taubat kepada Allah. Wa alla yahmil alaihim al-isra, dan mereka berdoa kepada Allah supaya tidak dibebankan beban yang berat. Makanya umat yang paling nyaman, yang paling ringan daripada apa yang telah ditimpakan oleh Allah hanya umat Nabi Muhammad. Ketika waktu sholat, contoh sholat tak ada air, pakai debu tayamum. Tak ada debu boleh sholat lihurmatil waktu atau waktu, untuk menghormati waktu. Nanti kalau dapat air atau debu di kodok. Jadi ringan kita ini. Umat zaman dahulu di dalam kitab Khosaisu min ummati Muhammadiyah, kemuliaan keutamaan umat Muhammad, melakukan suatu dosa langsung diadab terang-terangan. Umat Nabi Muhammad mana? Kita bermaksiat dalam keadaan telanjang, kata Nabi Adam, tapi Allah tutupi tubuh kita dengan pakaian. Umat zaman dahulu bermaksiat dalam keadaan berpakaian, langsung diambil, dicabut pakaian dari tubuhnya hingga dia dalam keadaan telanjang. Kurang baik apa bagian? Masya Allah. Karena itu kita ini adalah umatul marhum, umat yang paling dicinta. Ila akhiri ma akhbara bihi anhum, sampai akhir daripada ayat itu yang bercerita tentang mereka para ulama. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'a al-haraja falahul hamdu katsira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang telah diminta oleh para sahabat dan para anbiya. Di antaranya apa tadi? Minta diampunkan supaya tidak diazab dari kelalaian dan juga dosa. Yang kedua, permintaannya supaya tidak dibebankan kepada mereka beban yang berat. Semuanya fastajaba lahum, dikabulkan oleh Allah permintaan mereka. Wa khaffafa, diringankan oleh Allah. Wa yassara, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Muhammad bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Asiru, pagampang urus no orangnya. Mana tanya hukum beri sepagampang beri orang. Wala tu'asiru, jangan persulit. Warafa'al haraj, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa-dosa mereka. Falahul hamdu katsira, maka milik Allah segala puji dengan pujian yang banyak atau melimpah. Wa bayyana dzalika alaihi salam bi qaulihi tujawwizani an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaih wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, intinya yang ingin saya pesankan, Rasulullah, kita ini bukan orang baik, kita ini bukan orang kita ini bukan orang suci. Bagaimana Habib? Kita walaupun bukan orang soleh, tapi harus berniat pengen jadi orang soleh. Walau kita bukan orang suci, tapi kita berniat kepada Allah, mudah-mudahan disucikan oleh Allah. Kita walaupun bukan orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli ibadah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahyina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa wa'afatin minal fitani. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.